Sore itu cahaya mentari sudah miring di lereng Gunung Raung, membuat dedaunan kopi berkilat keemasan ketika mobil Rani perlahan meninggalkan aspal terakhir dan masuk jalan tanah berbatu selebar 1 ban. Di kiri kanan, pinus-pinus kurus berdiri hitam seperti lidi hangus. Kabut tipis merayap dari lembah dan menghapus sinyal ponsel hingga peta di layar beku di titik abu-abu tak bernama. Setiap kali roda tergelincir kerikil, burung cabak terkejut melesat melintasi kaca depan. Sementara dari kejauhan terdengar dentang senggardu tertiup angin. Nada logam yang memantul di sela bau getah pinus, asap sabut kelapa, dan manis kopi yang baru dipetik. Rani menurunkan kaca, membiarkan udara lembab bercampur aroma tanah basah mengisi kabin. Matanya menangkap gerbang bambu kusam bertuliskan "Selamat datang di Girilangu". 2 tiang tua diikat tambang goni, catnya mengelupas tersapu hujan bertahun-tahun. Saat mobil merayap melewatinya, ufuk barat sudah berubah oranye tipis dan ungu tua merambat di langit timur, sementara bulan sabit muda menggantung malu-malu. Di ujung jalan, bohlam 5 watt terayun di beranda rumah papan. Cahaya kuningnya membingkai sosok pria kurus bersarung Pak Roso yang berdiri bersandar pada tiang kayu sambil menggenggam petromax tua. Derit pintu mobil memecah sunyi, disambut gonggongan anjing kampung, lenguh sapi, dan desir angin yang membawa sejuk dingin langsung ke tulang. Rani baru akan memperkenalkan diri ketika Pak Roso mengangguk pelan, mata sayunya menembus sorot lampu mobil, lalu berucap berat namun datar, "Mbak, kalau memang mau dengar cerita kami, ingat, di sini yang berbicara tak selalu manusia." Kata-kata itu terdengar bersamaan dengan azan maghrib samar dari balik pepohonan, membuat bulu kuduk Rani meremang, seakan desanya sendiri ikut menahan napas menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sari, putri sematawayang Pak Roso, adalah tipe remaja desa yang tutur katanya lembut tapi langkahnya lincah. Setiap fajar ia bersepeda menyusuri jalan setapak di antara kebun kopi, lalu menimba air dari sumur warisan Mataram yang berdinding batu andesit hitam kehijauan, berlumut halus, dan dipagari pembatas bambu setinggi pinggang yang konon dipasang oleh leluhur pertama Girilangu agar isi sumur tak melarikan diri ke sungai bawah tanah. Airnya begitu jernih sampai orang bisa bercermin di permukaannya, rasanya dingin segar bahkan di tengah kemarau, dan dipercaya menyembuhkan demam kalau dibasuhkan di pelipis. Namun ada satu larangan turun-temurun. Setelah lonceng balai desa berdentang 9 kali, siapapun dilarang mengulur timba, karena saat itulah kata penuturan para simbah, penunggu air, menyusuri lorong batu di dasar sumur, menghitung hembusan napas manusia yang lewat untuk menentukan siapa di antara mereka yang paling sering melamun sendirian. Sari selalu rasional menganggap cerita itu semata dongeng pengantar tidur. Sampai sore kemarau itu ia terpaksa menunda menimba karena membantu gurunya mendata buku perpustakaan, pulang melawan redup matahari, dan ketika tali timba menjulur di tangannya, ia mengira mendengar seseorang. Suara anak kecil serak namun sopan memanggil namanya dari kedalaman, membuat bulu kuduknya merinding, embernya terayun, dan langit di atas sumur terasa sepi seakan semua serangga berhenti bersuara. Sejak itu, dunia Sari dan orang-orang di sekitarnya berubah tanpa bisa ditarik mundur. Senja itu di Girilangu langit terbakar jingga kusam, sementara hutan kopi di lereng seolah menahan napas. Embusan angin menurunkan aroma cengkeh campur bau tanah lembab ketika Sari masih berseragam sekolah, rambut dikepang seadanya, melangkah pelan menembus lorong bambu menuju sumur warisan yang konon digali prajurit Mataram 4 abad silam untuk menyembunyikan mata air suci dari pengepungan pasukan VOC. Sumur yang dibangun dengan batu bata merah bergurat aksara Jawa di beberapa sisinya dan dikelilingi pagar kayu trembesi setinggi pinggang, tempat para tetua desa bersumpah pernah melihat bayang perawan berambut air muncul di permukaan pada malam Jumat Kliwon. Di detik itu pula sinar mentari terakhir menumbuk talinya yang lusuh, membuat bayangan membentuk lingkar aneh di dinding batu, sementara ember logam bertahun-tahun dipakai menimba memukul bibir sumur tek-tek pelan seolah ada tangan lain menahan laju timba. Sari menunduk, meneguk ludah, merasakan sejuk merambat dari telapak kaki karena tanah di sekitar sumur selalu basah walau kemarau, dan ketika ia menarik tali, air di ember bukan hanya jernih melainkan beriak seakan diaduk dari bawah, memantulkan cahaya senja sehingga membentuk gurat wajah samar di permukaannya. Getar aneh menjalar ke pergelangan tangannya, dan di sela desir dedaunan ia mendengar sesuatu, bukan jelas kata, lebih seperti bisikan serak yang
menyatu dengan gemericik, memanggil namanya pelan, Sari, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia memaksa pulang, langkah gontai, tapi setiap 5 langkah ember dalam genggamannya bergoyang sendiri menumpahkan sedikit air, hingga akhirnya ia tiba di teras rumah, pucat seperti kapur, menatap ayahnya yang cemas sambil menyodorkan ember yang masih bergelombang lalu berbisik serak, "Pak, tadi ada yang manggil dari dasar sumur." Kata-kata tersangkut di tenggorokan sebelum matanya terpejam lemah dan jari-jarinya mengatup kencang pada suatu benda dingin. Kunci kuningan tua berbentuk bunga teratai, kunci sumur yang selama ini tergantung di kantor dusun dan konon dibuat dari sisa lonceng candi, kini entah bagaimana berpindah ke tangan Sari, berkilau redup di cahaya senja terakhir. Rani kembali ke Girilangu 3 hari kemudian bersama kru kecil andalannya Edo, kameramen kurus berkacamata yang selalu menenteng Canon XF705 seolah bayi pertama, dan Mira, penata audio bertubuh mungil yang menolak melepas headphone walau diganggu nyamuk ladang, dengan misi tunggal, merekam napas gaib yang konon bersemayam di sumur warisan, liang batu setinggi dada orang dewasa yang diyakini digali semasa Mataram karena airnya tak pernah kering meski kemarau membelah bumi. Begitu kaki mereka menyentuh pelataran balai desa, aroma lumut basah langsung menyeruak bercampur bau karat dari rantai timba tua. Di bibir sumur, tutup kayu jati kusam berukir bunga teratai, motif yang sama persis dengan kunci kuningan dalam genggaman Sari, teronggok miring seakan baru saja ditepis tangan gelisah. Edo menyiapkan tripod rendah, lampu LED merekah putih kebiruan, lalu menurunkan boom mic Mira, Sennheiser long shotgun sedalam mungkin tanpa menyentuh air, sementara Rani memandu pengambilan gambar, mengulangi fakta-fakta setempat. Disinilah para leluhur berdoa meminta hujan, disinilah pedagang sayur pernah ditemukan tak bernyawa 8 tahun silam, dan disinilah Sari mengaku mendengar lirih nyanyian bocah kuno yang meminta teman berbicara. Ketiganya, meski sudah kenyang lokasi angker, diam-diam saling menatap, merasakan telapak kaki mereka menggetar bersamaan dengan grafik audio yang melonjak naik turun di monitor portable. Detak jantung Edo terpantul di waveform, embusan nafas Mira terdengar tercekat, sementara Rani yang biasanya paling vokal mendadak sunyi, hanya membisikkan satu kalimat ke kameranya. Kalau sumur ini memang ingin didengar, semoga ia memilih kata-kata yang ramah. Namun yang muncul justru air beriak, gemericik makin keras, dan secercah pantulan cahaya yang berkedip di kedalaman, seolah seseorang atau sesuatu di bawah sana tengah mengacungkan lentera, menandai dimulainya kisah yang jauh lebih besar daripada ukuran kru mereka. Malam itu, ketika jarum jam digital di kamera menunjukkan pukul 12:07 dan seluruh warga sudah lama menutup jendela, Rani, Edo, dan Mira masih bertahan di bibir sumur warisan, sebuah lubang batu berusia ratusan tahun yang menurut kronik lisan digali semasa pelarian prajurit Mataram. Airnya konon tak pernah kering, tapi sejak dulu dipercayai memilih sendiri siapa yang boleh menimba lewat batas jam 9 malam. Dan di detik ketika kabut turun tipis di antara lereng kopi, lampu LED, mereka tiba-tiba meredup seolah ada tangan tak kasat mata yang menutupi lensa, membuat hanya lingkar batu tua dan tali timba kusam yang masih tampak samar oleh sorot redup. Pada saat bersamaan grafik di monitor audio melonjak turun seperti detak jantung bayi, sementara di headphone Mira muncul bisikan serak, campuran bau besi, air payau, dan doa setengah patah, meminta air seolah haus berabad-abad, padahal telinga telanjang mereka menangkap hening mutlak, hanya daun kopi yang sesekali jatuh menimpa genting. Edo, yang biasanya cerewet tentang angle, kali ini terdiam, keringat dingin menetes dari pelipisnya, menyaksikan indikator baterai merosot drastis walau baru diisi penuh, seakan energi alat apapun di area sumur disedot paksa. Rani mencoba berlagak tenang, menyalakan lampu senter cadangan, namun sinarnya tertelan gelap begitu menengok ke dalam lubang, di mana permukaan air yang semestinya memantulkan cahaya malah tampak kelam tak berdasar. Di saat itulah, dari jauh, entah perut sumur atau lembah di bawah, meluncur gema tembang Jawa kuno begitu lirih sampai nyaris tak terdengar, menciptakan sensasi merinding yang menjalari tulang punggung mereka, dan di layar kamera tergambar kabut pekat menggumpal, membentuk siluet kecil berambut panjang yang berdiri di tepian batu, menunduk tepat ke arah where Rani merekam, sebelum lenyap dalam sekali kedipan lampu. Keheningan yang tersisa terasa berat, seperti udara dipenuhi air, dan ketiganya
keduanya akhirnya mundur perlahan, sadar bahwa sumur warisan tidak sekadar sumber air bagi penduduk Girilangu, tetapi juga semacam gerbang, tempat di mana sesuatu yang sangat tua, sangat haus, dan sangat sabar menunggu satu suara berikutnya untuk dibawa pulang ke kedalaman. Pagi itu masih terlalu dini untuk ayam berkokok. Rani ditemani Pak Roso yang matanya sembab melangkah ke kamar Sari, sebuah ruang sempit berlantai semen dingin yang dinding bambunya kini penuh coretan kapur putih membentuk roda raksasa. Jari-jari radialnya ditempel begitu rapat dan presisi seolah diukur busur, berujung pada lingkaran-lingkaran kecil yang memuat tanggal mundur 8 tahun sekali, lalu kembali ke angka sewindu berikutnya. Sementara tepat di poros roda terpasang sobekan rapor Sari, angka 82 terbalik menjadi 28, dipaku terbalik dengan paku payung berkarat yang mengeluarkan bau besi basah persis aroma dari sumur warisan di samping balai desa. Ke dasar sebelum fajar menipis. Malam itu, setelah kabut tipis menelan desa dan listrik sekadar redup terang seperti jantung kehabisan tenaga, Edo masih mengenakan jaket parasut lembab, membongkar tas kamera di sudut kamar penginapan kayu, menyiapkan player mini DV, sementara Rani duduk di ranjang rotan sambil mencatat. Rekaman dimulai biasa saja, bentuk sumur warisan berdiameter 1 depa, bata merah rapuh disulam lumut kehijauan, tali timba bergoyang diterpa angin, tetapi tepat pada menit keempat, saat Edo menekan tombol pause untuk mengatur fokus, layar berhenti pada satu bingkai ganjil, sosok pucat setinggi anak kecil berdiri di bibir sumur, rambutnya menempel lembab di dahi, mata tak terbaca karena kedalaman bayangan, seolah-olah waktu ikut menahan napas. Detik berikutnya, tanpa komando, mekanisme ejek menggeliat kasar, kaset terpental setengah, dan gelombang panas menyeruak seakan player itu menyimpan tungku di dalamnya. Edo terkejut, menarik tangan karena plastik casing mini DV mendesis hangat, sembari Rani mencium jelas bau tanah basah bercampur karat yang sama persis dengan aroma dinding sumur warisan yang pernah dia raba sore sebelumnya. Ketika mereka menempelkan telinga ke celah tape, sekadar memastikan tak ada serpihan logam longgar, muncul suara lirih mirip napas tercekat, lamat-lamat bersenandung lagu Jawa kuno. Nada naik turun tak pernah mereka dengar di lokasi manapun, seakan siluet itu masih menyimpan suaranya di gulungan seluloid, menunggu siapapun cukup berani memutar ulang hingga pita meleleh atau nyali mereka terlebih dulu. Dan pada momen itu Rani teringat ucapan Pak Roso sore pertama. Di sini yang bicara bukan cuma manusia, kadang sumur warisan sendiri merekam apa yang ingin ia ingatkan. Rani bercerita, setelah sore itu udara di Girilangu mulai dingin menusuk tulang. Ia diajak Pak Roso berjalan melintasi pematang kopi menuju sebuah gubuk reyot di tepi makam desa. Di sanalah tinggal Kimbah Sasmadi, lelaki sepuh berambut perak yang konon menjadi penjaga tutur lisan setempat. Dan begitu lampu sentir redup dinyalakan, ruangan pengap beraroma tembakau kering seketika terasa seolah mundur puluhan tahun. Kimbah duduk bersila di atas tikar pandan usang, memandangi kunci kuningan berpola teratai di tangan Rani, lalu menghela napas panjang. Sumur itu warisan Mataram, nenduk digali ketika pasukan pelarian mencari air suci, tapi yang menjaga bukan manusia. Suaranya parau, tapi tiap kata mengalir tenang. Ia menuturkan bahwa Nyai Larung Tirto, arwah perempuan yang wafat tenggelam saat sumur pertama kali diperdalam, meminta satu suara setiap sewindu agar mata air tak kering, dan kalau warga lupa menaruh sesaji berupa kidung malam, Nyai akan menjemput sendiri pemilik suara berikutnya. Kimbah menggeser lengan bajunya, menyingkap bekas luka bakar tua di pergelangan. Katanya tanda sumpah lama ketika ia masih remaja pernah mencoba mencuri air sumur untuk dijual di pasar kota, dan sejak itu ia didapuk jadi juru kunci tak resmi. Rani mencatat semuanya sambil menahan gemetar ketika Kimbah menambahkan detail mengerikan. 8 tahun lalu pedagang sayur bernama Mbok Tirti hilang menjelang waktunya memberi kidung, ditemukan 3 hari kemudian mengambang di dasar sumur dengan mulut terkatup rapat seolah memeluk bisikan terakhir, dan Kimbah menepuk lantai pelan tetapi tegas. Sekarang hitunglah sendiri nak, 8 tahun lagi jatuh pekan ini, tak heran anak Pak Roso dipanggil.
Ia menutup penjelasan dengan mengulum senyum pahit, menyerahkan segenggam bunga kenanga dan sepotong kain mori bertuliskan aksara Jawa kuno yang berarti air kembali kepada air, lantas berpesan agar kunci dikembalikan sebelum tengah malam satu suro, karena jika telat walau sekejap, bukan hanya suara sari yang diambil, melainkan aliran air seluruh desa yang akan lenyap, dan bersama itu hidup mereka yang bergantung pada sumur warisan akan ikut kering perlahan seperti cerita yang terlambat dituturkan. Malam itu udara begitu tipis hingga setiap helaan napas terasa seperti menghirup kabut, dan kami, aku, Rani, Edo, serta Mira baru saja menuntaskan pengecekan baterai ketika denting aneh terdengar dari arah kaca mobil rental. Aku semula mengira ranting jatuh, tetapi Rani menunjuk kegelapan sambil berbisik, "Lihat, ada yang nempel." Saat senter menyapu permukaan jendela, tampak selembar daun kopi muda, masih hijau segar, uratnya jelas, basah oleh embun yang mustahil ada di musim kemarau, menempel seolah direkatkan tangan tak terlihat, dan di permukaannya garis-garis air membentuk tulisan bergerak perlahan seperti tinta hidup. Satu suara atau semua huruf-huruf itu muncul, memudar, lalu muncul lagi, mengikuti denyut jantung kami yang makin kacau. Kaca sama sekali kering sebelum daun itu datang, jalan setapak di sekitar sunyi, bahkan jangkrik mendadak berhenti bersenandung. Hanya ada desisan angin tipis yang terdengar seperti napas tertahan. Edo yang berani menyorot paling dekat mendapati ujung daun melekat tanpa getah, bagai disegel udara, dan saat ia menyentuh, embun di tulisan langsung merembes ke kulitnya, menimbulkan rasa dingin menusuk hingga pergelangan. Ia tersentak mundur, memaki tertahan, sementara Mira yang mengenakan headphone berseru bahwa dia menangkap frekuensi mendadak naik. Gelombang putih penuh bisikan samar-samar anak kecil menghitung angka Jawa, siji, rono, telu. Terus berulang, padahal mikrofon kami mati. Aku menyorot sekeliling, berharap menemukan jejak pengirim pesan, tetapi hanya mendapati aroma kopi mentah bercampur tanah basah, aroma yang sebelumnya muncul tiap kali kaset Edo Error melayang tipis di udara. Rani dengan tangan bergetar meraih daun itu, tetapi sebelum sempat melepaskannya, huruf-huruf air mengalir turun, jatuh sebagai tetes bening yang seketika lenyap di atas kap mobil. Daun kopi kembali polos, seolah tak pernah menjadi media ancaman. Dalam hening berikutnya, jauh di arah sumur, rantai timba berderit sekali, pelan namun cukup lantang untuk membuat kami sadar. Apapun yang menulis pesan itu tahu persis di mana kami berdiri, apa yang kami cari, dan betapa rentannya suara manusia di hadapan sesuatu yang hanya bisa kita namai sebagai Nyai Larung Tirto. Dengan tali nilon sepanjang 30 meter yang kami lilitkan ke kerekan kayu, Edo menurunkan GoPro waterproof berlampu LED putih kebiruan perlahan-lahan, sementara Mira memantau layar monitor portabel. 3 orang menahan napas setiap kali kamera melewati tanda 1 meter yang sudah kami cat dengan spidol merah. Pada kedalaman 5 meter, dinding batu mulai berlumut licin, cahaya LED memantul seperti sisik ular basah, dan suara gemericik berubah jadi resonansi kosong yang menggema di headphone. Di 7 meter, air yang semula jernih tampak berdebu, putih keruh seperti ditiup sesuatu dari dasar, sementara grafik audio tiba-tiba melonjak, membentuk puncak tak wajar persis detak jantung yang berlari. Kami bergerak perlahan ke 10 meter ketika tali terasa tersentak lembut, seolah ada tangan kecil menahan lalu melepas, dan di monitor tampak bayangan gelap melesat melingkari lensa. Pada menit keempat, tepat di kedalaman 18 meter, kamera menemukan lorong sempit horizontal, retakan batu selebar bahu manusia, dan LED menyorot sesosok tangan keriput kehijauan keluar dari celah, jemarinya panjang, kukunya tipis menguning, bukan meraih kamera melainkan menunjuk tajam ke atas sambil bergetar halus. Udara di atas sumur mendadak dingin, lensa berkabut dari dalam, dan mikrofon internal merekam gumaman berlapis gema. Kembalikan, kuncinya. Diulang pelan dengan ritme yang sama persis dengan detak grafik. Rani menjerit tertahan, Edo nyaris menjatuhkan kerekan, dan saat ia menarik balik tali, kamera terguncang hebat sekali, seperti disentak makhluk yang tak rela ditinggal, sebelum akhirnya muncul ke permukaan meneteskan lumpur hitam yang berbau logam karat, membuat kami bertiga mundur hampir bersamaan, merasakan seolah-olah sumur itu sendiri baru saja mengembuskan napas panjang terakhirnya. Pagi itu, setelah GoPro kami merekam tangan keriput di perut sumur, Rani masih limbung, mengajak
mengajak kepala dusun membuka kantor kecil setengah kayu setengah batako yang biasa dipakai simpan arsip desa. Pintunya berderit panjang, udara di dalam pengap bercampur aroma kertas lembab dan lada kering yang dijemur di loteng. Tetapi di sela bau-bau itu terselip sesuatu yang Rani kenali persis. Anyir karat basah, bau sama yang menempel di kaset panas Edo malam sebelumnya. Laci besi tempat kunci sumur seharusnya tergantung terbuka miring, bekas congkelannya aneh, bukan seperti didongkel linggis, melainkan seolah besi melembek lalu menganga sendiri. Di dasar laci tercetak jejak bundar kecil berkarat dengan pola teratai, cocok dengan kepala kunci kuningan yang kini digenggam Sari, dan di sekitar jejak itu menggenang lapisan tipis air kehijauan yang tak menyerap ke kertas-kertas sekitarnya, malah berkedip memantulkan cahaya lampu neon yang berkali-kali meredup mendadak. Edo menyenter sudut ruangan, tak ada tanda orang masuk, debu masih utuh, bahkan sarang laba-laba di gagang jendela tak robek. Tapi kipas angin tua di langit-langit berayun pelan, seolah digerakkan embusan dari dalam laci, bukan dari pintu yang baru saja dibuka. Mira yang menempelkan perekam suara ke bibir laci, merekam dengung rendah seperti ditiup botol kaca, diikuti bunyi plek. Pelan, mirip suara kunci logam dijatuhkan ke air, padahal di ruangan kering itu tak ada ember, tak ada wastafel, hanya lantai tegel kusam yang segera menampakkan noda lingkaran basah berbentuk teratai tepat di depan kaki Rani, lalu menghilang sebelum sempat meresap. Kepala dusun, pucat, menyimpulkan singkat, kuncinya nggak pernah diambil orang, Mbak, kuncinya jalan sendiri pulang, dan kalimat sederhana itu menurut Rani terdengar jauh lebih logis daripada membayangkan seseorang diam-diam menyelinap, melelehkan laci besi, mengangkat kunci tanpa jejak, lalu menelusupkan bau air sumur ke seluruh ruangan yang terkunci rapat semalaman. Malam itu, kata Rani, hawa desa seakan dipadatkan sunyi. Jangkrik berhenti bersahut, kokok jauh tertelan kabut, dan hanya sumbu petromax di tangan Kimbah yang berkedip-kedip seperti bernapas gugup. Di atas tikar pandan tepat di sisi sumur, Sari dibaringkan, kulitnya pucat, napasnya pendek, sementara ibunya meremas tasbih lusuh dengan mata bengkak. Pak Roso berdiri antara pasrah dan panik, dan Edo Mira berjongkok serapat mungkin pada tripod, seolah kamera bisa jadi tangkal takut. Kimbah dengan kain lurik menutup bahu rapuhnya, menabur bunga 7 rupa bersama gumpalan asap kemenyan yang melilit ke langit gelap, lalu menggumamkan tembang Jawa pelan. Nadanya datar, tapi bulu kuduk Rani merinding karena setiap suku kata terasa seperti mengetuk pintu yang tidak terlihat. Saat tembang mencapai cengkok terakhir, Kimbah mengangkat kunci kuningan berbentuk teratai. Kilatannya memantul di mata Sari yang terpejam, dan dengan gerak lambat menjatuhkannya ke mulut sumur. Detik logam menembus permukaan air terdengar nyaring, tapi segera tenggelam dalam desis SSS seperti ular raksasa mengembus. Seketika udara memelintir dingin, punggung tangan Rani berembun, lensa kamera mendadak berkabut, dan dari lubang sumur naik gumpalan asap putih yang berputar sekali lalu tercerai ditiup angin. Di saat itu Sari tersentak duduk, matanya terbuka tapi bola matanya hanya putih susu, dan suara yang keluar bukan suara remaja, melainkan serak dalam yang bergema di dinding bambu. Airku, pulang, kunci sudah kembali. Lalu ia menghela panjang seperti orang yang menyalakan lilin dengan napas tuanya sendiri, tubuhnya limbung dan jatuh ke pelukan ibunya. Bersamaan gemaria air di dasar sumur lenyap, asap tercerai habis, jangkrik kembali berisik, dan Rani dengan tangan bergetar menekan tombol stop di recorder sambil berdoa pelan agar apapun yang baru saja pulang tidak meminta penumpang pulang bersama-sama. Fajar berikutnya merekah dengan warna jingga pucat yang memantul pada pucuk kopi. Udara terasa berkat embun licin yang menempel di kulit, seolah seluruh dusun diberi napas baru ketika azan subuh berkumandang pelan dari musala lembah. Pada detik itulah Rani, Edo, dan Mira melihat permukaan sumur yang semula keruh kini sebening kaca, memantulkan langit tanpa goresan awan, dengan debit air tiba-tiba meluap hingga bibir timba berembun. Warga yang terbangun lebih awal menahan takjub, menadahkan telapak, dan berbisik syukur karena di puncak kemarau sedingin ini air umumnya susut, namun hari itu justru melimpah segar dan dingin seperti aliran pegunungan. Sari yang semalam dibaringkan pucat perlahan membuka mata, pipinya bersemu merah, nafsu makannya mendadak kembali. Ia meneguk teh manis buatan ibunya sambil meraba leher, seolah bingung mengapa tubuhnya terasa ringan, lalu bertanya dengan suara biasa, "Aku pingsan lama ya?" Pak Roso menangis tertahan, memeluk bahu putrinya sambil mengucap hamdalah berulang-ulang.
Di sisi lain, Edo memeriksa perekam digital mereka dan menemukan potongan audio berdurasi 2 menit yang anehnya bukan sekadar hening, melainkan file tanpa frekuensi apapun, sebuah vakum total. Penasaran, ia memutar mundur klip itu dan serentetan bisikan lirih terdengar seakan berasal dari jauh di dasar air. "Terima kasih, biarkan aku sendiri. Terima kasih, biarkan aku sendiri." Menjelma gema berlapis yang membuat bulu kuduk mereka menegang. Rani menatap sekeliling dan menyadari bau tanah basah yang biasanya muncul selepas hujan kini hadir meski tanah masih keras dan retak-retak, seolah aroma itu menjadi tanda pamit sang penunggu. Meski matahari pelan naik, bayangan sumur tetap tampak lebih gelap, nyaris seperti lubang yang enggan memantulkan sinar, dan rantai timba bergetar lembut setiap kali angin gunung bertiup, seakan mengingatkan bahwa kesunyian 2 menit itu bukanlah kekosongan, melainkan suara yang sudah terjawab dan kini menuntut diam selamanya. Rani akhirnya mengunggah dokumenter itu di kanalnya tepat pukul 9 malam hari Jumat, waktu prime time ketika algoritma biasanya murah hati, dan sejak detik pertama publikasi, statistiknya berlari kencang seperti dikejar setan. 10.000 penonton dalam 15 menit, 100.000 dalam 2 jam, dan besok paginya Graphic Analytics menembus angka 1 juta tayang sebelum matahari sepenuhnya terbit di Jakarta. Namun kegembiraan itu segera berbaur dengan anomali-anomali aneh. Ikon dolar di dashboard monetisasi berkedip kuning lalu merah, permintaan review manual ditolak tanpa alasan jelas, dan email otomatis YouTube hanya berkata, "Limited ad suitability, reuse of repetitive content." Padahal video itu 100% orisinal, direkam sendiri, tanpa musik hak cipta apapun. Setiap upaya Rani menambah kata kunci atau menyesuaikan judul malah memperburuk statusnya. Lebih menakutkan lagi, komentar demi komentar berdatangan dari penonton di berbagai zona waktu yang mengaku mendengar nama mereka dipanggil saat segmen kosong. Ada yang di menit 12.11, ada di 14.07, ada pula yang bersumpah mendengar bisikan "bantu aku" pas subtitle menjelaskan lokasi sumur, termasuk satu penonton Belgia yang mengerti 0 bahasa Indonesia tapi mengaku namanya disebut dengan logat Jawa. Sebagian penonton mengirim screen capture analytics pribadi menunjukkan lonjakan watch time justru pada bagian sunyi. 2 menit yang harusnya membosankan, seolah audiens betah menatap layar hitam. Sekaligus, sekelompok kreator reaksi horor mulai membuat blind watch along dan mendapati file asli dari Rani menyusupkan gema rendah di bawah ambang pendengaran. Padahal Rani sama sekali tidak menambah efek. Lebih janggal lagi, setiap kali Rani mencoba mengedit deskripsi untuk menambahkan sponsor alat hiking, tombol save membeku dan halaman memrefresh sendiri menuliskan kalimat Jawa kuno yang menurut pakar bahasa berarti air telah terbayar. Sponsor pun mundur karena takut reputasi, sementara notifikasi AdSense terus mengirimkan saldo 0 rupiah meski views bertambah jutaan. Sampai suatu malam, lampu studio Rani meredup, layar monitor menampilkan angka delay buffer yang berkedip-kedip persis pola detak jantung di rekaman sumur. Edo yang sedang memeriksa metadata mendapati file video memuat bitstream aneh, pola biner yang setelah diterjemahkan ASCII berbunyi suara tak dijual. Puncaknya, seorang penonton DM Rani klip slow motion yang mengungkap kilatan siluet perempuan berambut basah di frame 00:14.44. Posisi tepat saat iklan mid-roll biasanya disisipkan, dan sejurus sesudah klip itu viral di Twitter dashboard YouTube, Rani memblokir penempatan iklan permanen pada seluruh video bertema sumur. Akhirnya, sambil menatap grafik view yang terus naik tanpa imbalan sepeser pun, Rani cuma bisa terkekeh pahit. Sepertinya Nyai Larung Tirto memang membiarkan ceritanya ramai, asalkan tak jadi ladang uang. Lalu ia menutup laptop, menuliskan di buku harian, kalau air harus mengalir bebas, barangkali kisah-kisah pun punya harga yang tidak bisa kita tetapkan sendiri. 6 bulan setelah ritual suro, Rani kembali seorang diri ke Girilangu. Ia tiba menjelang subuh ketika kabut tipis masih menahan bau kopi sangrai dari dapur-dapur penduduk dan menemukan desa itu tampak lebih hidup sekaligus lebih waspada. Pagar bambu setiap rumah kini dihias penjor kecil berisi bunga 7 rupa. Di balai desa tergantung jam dinding baru yang berdetak nyaring mengingatkan warga agar tidak menimba sendirian selepas Isya. Sementara Sari yang kini pipinya mulai bersemu sehat membuka kios fotokopi sederhana di teras rumahnya dan tersipu menceritakan bagaimana air sumur yang makin jernih membuat para pelajar betah mampir. Namun di balik rona cerah itu, Rani menangkap bisik-bisik tetangga bahwa rantai timba masih mengejang sendiri setiap azan
azan subuh bahwa kucing-kucing desa enggan mendekati bibir sumur dan bahwa Pak Roso kerap terbangun tengah malam karena mendengar lagu Jawa kuno mengalun samar, seolah dinyanyikan dari perut bumi. Kepala dusun baru, Pak Surya, pria priang dengan suara berat, mengakui sambil menepuk bahu Rani bahwa warga kini menimba bergantian berpasangan, mencatat jam di papan tulis, dan selalu menyisakan setimbang air dalam ember untuk yang menjaga di bawah. Kebiasaan yang katanya membuat debit air stabil meski kemarau makin panjang. Menjelang pulang, Rani membuka laci kantor dusun, mendapati kunci kuningan tua tergeletak tenang di atas selembar daun kopi kering berbentuk hati. Tak ada bau karat lagi, hanya aroma tanah basah samar yang datang dan pergi seperti hembusan napas, membuatnya bertanya dalam hati, apakah kisah ini betul-betul selesai atau justru baru memasuki babak di mana manusia dan penjaga air hidup berdampingan, saling menakar jarak lewat jeda detik-detik sunyi yang tak pernah benar-benar kosong. Dalam pesan suara terakhir, Rani mengaku masih menyimpan tape rusak itu di laci kantornya. Setiap kali laci dibuka, bau tanah basah meruap singkat lalu hilang. Kadang, tepat tengah malam, speaker monitor studio yang sebenarnya mati mengalun tembang Jawa kuno lembut. Sampai hari ini, Rani hanya mendengarkan, ia tidak merekam lagi. Seperti kata Kimbah, ada suara yang cukup didengar, tidak untuk dipamerkan.